Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada Bapak Amir selalu perwakilan dari dinas sosial yang nanti akan memberikan materi terhadap pendidikan semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran penjenengan semua dengan keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan mudah-mudahan nanti bisa memanfaatkan materi yang diberikan oleh Pak Amir sebagai tolok ukur desa dan kebutuhan desa masyarakat penjenengan. Harapan saya di kemudian hari desa-desa se-kecamatan Mengaji harus lebih baik. Jadi prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau sama-sama kita bekerja bareng dengan ikhlas, insya Allah Tuhan nanti akan memberikan rezeki yang barokah. Amin. Begitu mau nggak di duit. Itu mau di duit sih. Maka dari itu saya mohon benar nanti mengikuti ya sampai selesai, karena terkait ini kunci untuk apa ya, termasuk dalam data DTKS ya Mas. DTKS juga masuk, BPNT juga masuk, Yakin Piatu juga masuk di sini semua. Itu sebagai tanggung jawab sampean terhadap warganya penjenengan. Mudah-mudahan penjenengan diberikan kesehatan, bisa mengemban tugas, bisa ngayuh masyarakat. Ampun kapok-kapok kesalahan itu dari segini digari-gari. Masalah biasa dongo, biasa yang kelas. Yang kesalahan itu berarti butuh kesalahan. Memang digariskan kesalahan itu butuh ikhlas. Tapi perlu dongonya penjenengan biar para masalah dongonya sampai itu mandeng mati teman agak mobil itu masyarakat itu teman karang kabut pemudik itu celok awan bengi tengah wengi budal kalau kita ngetembawon sebagai pengantar nanti disampaikan oleh Pak Amir ya tuntas untuk pendidikan simak bersama ilmunya dimanfaatkan. Nah, dulu kata barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Camat Mengaji dan seluruh jajarannya, wabil khusus Pak Walsono yang punya gawe pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat. Semoga tercatat sebagai amal yang baik dan mendapat balasan sebaik balasan alim. Salawat salam takdim semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Terkait dengan apa yang sudah diawali Pak Kasih Kesra Kecamatan Menganti, ya, perlu saya tambahkan, intinya tugas panjenengan ini memperbaiki data demi kesejahteraan warganya. Sebagai informasi yang perlu kami sampaikan bahwa pertama kami mohon maaf karena six offline yang panjenengan perbaiki dengan begitu giatnya itu saat ini sedang ditidurkan bersama dengan 21 juta se-Indonesia KPM yang ditidurkan oleh Menteri. Nah, tidak lagi digunakannya six offline, itu disediakan six online. Namun six online ini data yang ditampilkan itu berasal dari data bansos.
untuk menjadi DTKS baru, atau beliau menyampaikan new DTKS. Data bansos yang ada terutama adalah dua, data PKH dan data BPNT, sehingga sangat dimungkinkan dari dua sumber data itu muncul dalam satu dashboard. Akhirnya muncullah data ganda karena diambil dari dua sumber. Data bansos yang ada di SIK online itu perlu diperbaiki. Jika masih oranye, berarti KPM-nya belum dapat bantuan. Yang dulu kita kenal dengan saldo nol. Maka cepat-cepatlah atau segeralah diperbaiki agar bantuan itu segera turun untuk KPM yang berhak menerima. Kemudian untuk sementara SIK online yang panjenengan buka, yang Anda sekalian buka itu masih menggunakan akun Korda. Namun untuk akun SIK online sendiri per desa ini sedang kita siapkan. Namun untuk persiapan itu kemarin sudah saya share, saya bagikan di grup penganti, grup WA. Ya. Ada formulir untuk daftar ulang yang secara online melalui Google formulir, itu segera diisi karena data petugas yang kami kumpulkan dari 2018 tidak pernah lengkap sampai sekarang. Ada yang tidak ngirim, ada yang sudah ngirim 2018 tapi 2019 diganti seiring dengan penggantian kepala desa dan lain sebagainya. Ada juga yang mengundurkan diri dan terpaksa harus diganti, sehingga data itu nggak pernah lengkap sampai sekarang. Semoga dengan pengumpulan data petugas melalui Google formulir itu akan lebih cepat saya kumpulkan dan saya usulkan untuk dapat akun 6NG online per desa. Kemudian di 6 online itu adanya data yang muncul di situ hanya data yang salah. Kalau data yang benar dan KPM sudah menerima bantuan, datanya tidak muncul di situ karena sudah benar. Ya. Di samping adanya 6NG online, saya juga pernah membagikan di grup itu melalui dua grup, yang satu grup Telegram, yang satunya grup PA, ya. Format Excel yang digunakan untuk usulan baru dan perbaikan. Namun untuk usulan baru memang harus melalui Excel, tidak bisa melalui yang lain. Sedangkan untuk perbaikan, jika sudah diperbaiki di SIK online, cukup perbaikan SIK online saja. Jika perbaikan SIK online ada kegagalan, barulah menggunakan perbaikan yang format Excel, disertai dengan ID semesta yang sudah saya bagikan juga. Jadi setiap perbaikan itu harus menyertakan ID semesta. Dan tolong format itu tidak boleh dirubah ya. Jangan ditambahkan atau dikurangi, apalagi dirubah. Tetap sesuai apa adanya format itu, tinggal mengisikan nama-nama yang perlu diusulkan atau yang diperbaiki. Dan ketika kita menggunakan SIK online, itu sebaiknya kita siapkan komputer yang lumayan kuat lah, karena ketika buka SIK online itu tidak bisa hanya SIK online itu saja, perlu disandingkan dengan data kependudukan. Contoh tadi Mas Uday coba buka satu, kemudian ternyata yang dibuka itu data niknya kosong, harus diisi. Nah, diisi dari mana? Ya kalau nggak buka data penduduk nggak ngerti siapa niknya mana. Ya. Tuh. Selain data penduduk, kita juga perlu siap di samping kita atau di komputer yang sama itu data DTKS. DTKS yang Excel pernah saya bagikan. Semoga semua masih menyimpan. Benarkah? Khawatirnya nanti data Excel yang saya bagikan DTKS yang Excel itu adalah DTKS Oktober 2020 dan sudah lama saya bagikan. Saya berharap tidak ada informasi Pak, data saya hilang. Kemudian
selain DTKS Excel, perlu juga kita buka SIG offline yang versi 251. Kenapa 251? Karena SIG offline yang 251 itu berisi DTKS 2020. Jangan pakai versi sebelumnya. Kalau pakai versi 250 itu berisi DTKS Juli 2020. Jelas nanti berbeda. Dan kalau jenengan paham tidak apa-apa, tapi kalau nggak paham pasti bingung adanya perbedaan data itu. Selain SIG offline juga bisa melihat data yang invalid. NIK invalid berupa Excel. Di situ ada ID semesta. Fungsinya untuk apa? Paling tidak data yang sudah kita perbaiki di SIG online itu bisa kita beri tanda di Excelnya itu, oh ini sudah beres. Berarti nanti kita tinggal memilah mana yang gagal di SIG online, itu bisa diperbaiki di perbaikan yang format Excel. Karena ID semesta itu harus disertakan. Ya. Dan boleh juga barangkali data pendukung yang lain, misalnya fotokopi KK. Kalau data penduduknya, misalnya ada penduduk baru, kemudian belum sempat memasukkan ke data penduduk di desa setempat di Excel, bolehlah fotokopi KK atau data-data yang lain. Misalnya orang ini baru pindah dan kondisinya layak untuk dibantu, dan yang masuk ke desa itu baru surat pindah, ya bolehlah kalau memang orang ini akan resmi jadi warga setempat, boleh, paling tidak akan ada NIK-nya. Itu data penduduknya lain. Kemudian intinya data bansos yang ditemukan di desa itu saldo 0 dan bantuannya nggak cair, padahal orang itu layak. Kita fokus di SIG online, kita cari kenapa datanya orang ini kok bantuannya kok nggak cair, kenapa dengan datanya, kita periksa dulu. Kalau data sudah baik, kita perlu periksa KK, karena KK itu jika sudah lebih dari 5 tahun maka data di kependudukan itu nonaktif dan harus cetak ulang. Kalau KK di Dukcapil atau data penduduk Dukcapil itu nonaktif, usulan kita benar pun nanti tidak akan sinkron di kementerian, sehingga ketika pemadanan itu berproses atau sinkronisasi berproses, tidak akan ditemukan sinkronnya ini dengan data warga mana, tidak akan ketemu karena nonaktif di Dukcapil setempat, kabupaten maksudnya. Kemudian salah satu masalah ketika saldo 0 itu diantaranya ada hubungannya dengan bank. Nah ini nanti urusannya masih Krom yang dampingi. Bisa jadi ketika di SIG online ada perubahan, contohnya KPM meninggal dunia, kemudian punya ahli waris, maka di SIG online itu bisa NIK-nya itu diganti. NIK yang ada nama si A meninggal dunia tapi punya ahli waris dan masih layak dapat bantuan, maka NIK-nya silakan dihapus, kemudian diganti dengan NIK ahli waris, kemudian dicek warna merah itu, maka akan muncullah nama yang bawah, nama Dukcapil. Kemudian kalau sudah benar nama yang dimaksud atau identik dengan orang itu, maka silakan disimpan. Itu adalah caranya. Setelah itu ya tetap kita menunggu pengesahan. Sesuai informasi dari kementerian bahwa pengesahan ini dilakukan tiap bulan, biasanya tiap minggu ketiga dan minggu keempat data itu digunakan bansos, di bulan berikutnya cair. Baik, sementara itu dulu, nanti kita langsung praktek dan di akhir sesi bisa kita buka tanya jawab. Sementara itu dulu, sambil menunggu teman saya dari Dinsos yang nanti akan menyampaikan terkait dengan Kartu Indonesia Sehat atau PPI. Ya. Sementara itu dulu, akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama untuk KIS APBD ini kita perlu lihat apakah mereka itu dapat bantuan apa tidak. Silakan dicek di file Excel yang kita bagikan nama-nama itu.
Nah, kalau warga Bapak Ibu memang terdaftar, ternyata mereka bilang saya nggak punya kartu, kan nggak bisa buktikan saya jadi peserta gampang. Tanya, silakan kirim KTP-nya, nanti tak sampaikan ke BPJS supaya dicetakkan. Cuman orangnya harus datang ke kantor pusat kantor cabang BPJS di Bundar. Datangnya sementara ini biasanya jam 3 sore. Kita perlu masuk loket. Pertama kali dibuka sudah nyambung ya, itu silakan diperiksa melalui tanda yang ada gambar pena miring biru, sebelahnya oranye. Itu silakan diklik, silakan dicoba. Kemudian informasinya boleh disampaikan. Dibuka, kemudian muncullah kotak baru atau text box. Di situ ada 4 tombol di atas. Yang paling kiri itu nick. Kemudian selanjutnya 4 atau 3? Nah, kemudian diklik 1. Yang nick dulu. Kenapa yang nick? Ini perlu kita fokus. Yang diklik ini itu adalah KPM yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki. Dan kita harus tahu yang akan kita klik itu siapa. Apakah orang yang akan dihapus ataukah diperbaiki atau bagaimana? Ya. Ini ya. Untuk perbedaan di tombol atas itu ada 4 atau 3. Kalau untuk yang meninggal dunia dan data dukcapilnya sudah hilang, maka pilihlah diusulkan hapus. Untuk pilihan yang meninggal dunia, tombol untuk klik meninggal dunia itu bagi KPM yang sudah meninggal dunia tapi data dukcapilnya belum dihapus. Bisa dipahami ya? Iya. Nggak usah. Itu kan akunnya korban. Ya. Sekali lagi tombol yang atas itu ketika dibuka perbaikan ada pilihan meninggal dunia. Ketika diklik meninggal dunia maka akan diminta nih. Fungsinya digunakan untuk melaporkan KPM yang sudah meninggal dunia tapi di dukcapil belum diusulkan hapus. Kalau yang KPM sudah ketika sudah meninggal dunia dan data dukcapil sudah terhapus, sudah dihapus, maka pilihlah tombol yang sebelahnya diusulkan hapus dengan alasan meninggal dunia. Oke, yang lain